Oke, kali ini saya ingin share berita tentang VTube. Jadi ini kan aplikasi yang katanya bisa mendatangkan uang atau mendapatkan uang, bukan mendatangkan uang ya. Tapi kita bisa dapat uang dengan cara menonton iklan melalui aplikasi VTube. Ini sumber beritanya dari Instagramnya Kominfo ya. Kemenkominfo. Jadi kalian juga bisa baca di Instagram tersebut. Jadi di sini saya coba untuk menjelaskan apa sih yang ada di VTube itu dari sumber Kominfo itu sendiri ya. Oke, saya tidak bermaksud untuk menjelekkan pihak VTube ataupun menjelekkan pihak manapun. Di sini saya hanya ingin berbagi sharing informasi karena aplikasi ini juga sudah semakin viral di masyarakat. Oke, yang pertama kita lihat judulnya, apakah VTube itu ilegal? Cek faktanya di sini. Nah, kemudian apa sih yang di balik belakang VTube itu? Jadi di belakang VTube itu ada PT Future Viewtech. Jadi ini sebuah perusahaan ya, Future Viewtech. Hingga saat ini dinyatakan ilegal. Nah, jadi hingga saat ini ya, sampai video ini dibuat atau saya publikasikan sejak Juni. Jadi ini belum ada izin. Juni tahun 2020. Nah, sekarang kan sudah masuki Februari 2021. Kita tidak tahu bagaimana prosesnya, tapi yang jelas sampai berita ini dimuat di akunnya Kominfo, sampai sekarang memang masih ilegal. Situs web dan aplikasi VTube diarahkan untuk diblokir. Jadi situs webnya sama aplikasinya itu diarahkan untuk diblokir. Ini masih diarahkan ya. Jadi sampai sekarang website maupun aplikasinya itu kalian masih bisa gunakan karena diarahkan, bukan akan diblokir gitu ya bahasanya, hingga mendapatkan izin. Jadi bagi teman-teman yang sudah tahu tentang ini, bisa cek di Google Play Store, itu ada aplikasi VTube-nya. Kalau dia belum diblokir masih bisa digunakan aplikasinya, tapi kalau sudah diblokir maka aplikasinya tidak bisa digunakan ya. Kita lanjut lagi, apa katanya selanjutnya adalah cara kerja VTube. Oke, di sini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah memberikan profit sharing kepada anggota yang menonton iklan di aplikasi VTube. Jadi di aplikasi VTube itu ada iklan ya. Jadi dari menonton iklan kita akan mendapatkan profit sharingnya. Nah, mungkin di video selanjutnya akan saya perlihatkan, atau mungkin sudah ada teman-teman yang sudah tahu bagaimana iklan yang ada di aplikasi VTube tersebut. Poin kedua, anggota mengumpulkan poin. Jadi anggota dari membernya si VTube itu mengumpulkan poin dari menonton iklan yang ada di VTube dan dicairkan dalam bentuk uang. Jadi slogannya itu adalah dengan menonton iklan kita bisa dapat uang. Sesuai dengan poin ini ya, cara kerja VTube-nya ini ya. Jadi kalau kita nonton iklan nanti dapat poin. Poinnya itu kita uangkan. Nah, bagaimana prosesnya? Nanti mungkin saya akan jelaskan, atau sudah ada yang teman yang tahu bisa dijelaskan di kolom komentar. Kemudian poin selanjutnya adalah anggota bisa mendapatkan poin tambahan dengan mengajak orang lain bergabung atau upgrade level misi. Jadi kalau kalian mengajak orang, nah ini prinsip dasar dari MLM ya, semua MLM juga seperti itu. Kita ajak orang, kita dapat bonusnya. Jadi semacam bonus mengajak orang masuk menjadi anggota atau bagian dari kerja tim. Nanti kita bisa dapat bonus poin. Nah, dari bonus poin ini nanti kita bisa uangkan katanya ya, dari poin-poin yang ada di aplikasi VTube yang kita peroleh. Kemudian bisa juga upgrade level misi poin tersebut ya. Oke, selanjutnya proses perizinan VTube dalam pengawasan Satgas Waspada Investasi atau SWI. Jadi Satgas Waspada Investasi SWI adalah satuan tugas penanganan dan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang beranggotakan 13 kementerian dan lembaga. Jadi ada 13 kementerian, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ada 13 kementeriannya atau lembaga dan lembaga. OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kominfo. Ini apa? Tidak tahu saya ini. Ini Kementerian Agama ya. Ini pendidikan, ini Kemenristek, ini koperasi, ini kejaksaan, ini Polri, ini badan penanaman modal ya. Nah, kemudian yang ini saya juga tidak tahu apa simbolnya ya. Jadi ini ada 13 kementerian. Jadi Satgas Waspada Investasi 13 kementerian bertujuan untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktik investasi ilegal. Jadi sampai video ini dibuat, Fitup dinyatakan ilegal ya teman-teman. Tapi kita bisa lihat aplikasinya di Google Play Store. Kalau masih bisa diunduh atau digunakan berarti dia belum diblokir. Kemudian ada rekomendasi dari Satgas Waspada Investasi untuk proses normalisasi Fitup. Nah, jadi ini rekomendasi dari SWI tadi, dari 13 kementerian tadi. Jadi rekomendasi yang pertama itu adalah menertibkan komunitas yang saat ini sudah ada. Jadi poin 1 ini saya rasa juga penting, karena ini sudah semakin besar anggotanya ya. Katanya sih sudah sampai puluhan juta anggotanya yang ikut gabung, dari lapisan masyarakat dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi juga ada ya. Bahkan katanya ada yang wakil rakyat ikut bergabung juga. Polisi juga ada, anggota polisi, kemudian PNS juga ada, ASN ya, guru dan sebagainya juga sudah menjadi bagian dari komunitas Fitup. Jadi ini direkomendasi untuk menertibkan. Kita mungkin tidak paham betul bagaimana mekanisme dari keanggotaannya atau komunitas Fitup, tapi yang jelas rekomendasi dari SWI-nya itu adalah menertibkan komunitas. Kalau saya lihat di grup-grup atau di fanspage-nya atau di grup informasi, emang banyak komunitas-komunitas ini yang ada beraneka ragam ya. Ada yang menanggapi berita yang miring terhadap Fitup itu dengan cara yang tidak senang atau dengan cara yang tidak mengenakan lah gitu ya. Tapi ada juga yang tidak begitu ambil pusing ya. Di anggota Fitup tetap jadi anggota Fitup, tidak mau tidak mau juga menjelekkan orang lain, tapi dia tetap bersikap dengan bijak ya, seperti itu. Di sini poin yang kedua, tidak menggunakan mata uang asing. Nah, jadi katanya Fitup ini menggunakan mata uang asing, yaitu nilai kurs dolar berlipat lidah saya. Dari nilai kurs dolar, sekarang kan dolar itu kalau tidak salah 14 ribuan ya. Jadi poin Fitup itu katanya digunakan dalam bentuk mata uang dolar. Jadi satu poinnya itu $1. Nah, kalau saya tidak salah ingat ya. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak ada sistem member get member atau referral point. Nah, tidak ada sistem member get member atau referral point. Nah, dalam hal ini untuk sebagai investasi emang dirasa tidak cocok ya. Yang namanya investasi itu tidak ada yang namanya referral point. Nah, kecuali kalau kita emang melakukan bidang usaha yang merekrut orang, dalam arti seperti MLM ya. Kalau Fitup ini kan katanya bukan MLM tapi melakukan investasi. Jadi kalau dalam investasi itu tidak ada yang namanya member get member. Nah, tidak ada yang seperti itu dalam bentuk investasi. Kecuali kalau dia memang bentuk badan usaha, penjualan atau marketing, wajar kalau ada referral point. Kemudian poin nomor 4, poin tidak dibeli dari pengguna lain tapi melalui perusahaan secara langsung. Ini poin yang paling penting. Poin tidak dibeli dari pengguna lain. Jadi kalau kita punya poin, tadi kan kalau kita nonton iklan kita dapat poin. Poinnya kita bisa uangkan. Dari mana poin itu bisa berubah jadi uang? Dari menjualnya ke anggota lain, bukan menjualnya ke perusahaan. Jadi perusahaan di sini
hanya sebatas perantara antara penjual dan pembeli. Jadi penjual poin sama pembeli poin. Nah, jadi seperti ini yang dimaksudkan dengan Satgas Waspada Investasi ini. Poin ini tidak bisa dibeli antara member, tapi harus ke perusahaan. Jadi perusahaan yang membayar ke anggota, bukan anggota lain yang membayar anggota lain. Jadi seperti tidak ada namanya investasi dari perusahaan itu sendiri. Nah, itu poin pentingnya. Jadi bisa dimengerti ya maksud dari Satgas Waspada Investasi ini. Jadi kalau kalian punya poin, misal kalian ini kan bekerja di perusahaan, yang mengupah kalian itu adalah yang punya perusahaan, bos perusahaannya, bukan anggota atau karyawan lain dari perusahaan tersebut. Nah, jadi seperti itu prinsip dasarnya. Kalian kerja di kantor, ya tidak mungkin teman kerja kalian yang bayar kalian kerja di kantor, tapi harus bos kalian yang bayar kerja kalian di kantor. Nah, ini yang sangat disayangkan oleh Satgas Waspada Investasi. Mungkin ya, karena kita lihat dari bahasanya ini adalah poin tidak dibeli dari pengguna lain, ya, tapi melalui perusahaan secara langsung. Artinya perusahaan yang membeli poin kita, poin dari anggota Fitup, bukan dan anggota Fitup lain yang membeli poin anggota lain. Seperti itu maksudnya. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, jadi seperti itu tidak bisa dikatakan investasi. Sudah jauh dari unsur investasinya. Nah, poin nomor 5, mengurus server di Indonesia. Nah, ini server katanya tidak di Indonesia. Jadi data-data yang ada itu masih di luar Indonesia. Nah, jadi server data KTP, nomor handphone itu pusatnya tidak ada di Indonesia servernya, tapi di tempat lain. Nah, saya juga tidak tahu tempatnya di mana. Tapi sampai postingan ini disebutkan kalau servernya memang tidak ada di Indonesia. Oke, cukup sekian info tentang Fitup. Jadi kalau kalian merupakan anggota Fitup, jangan merasa berkecil hati atau jangan merasa tersinggung ya. Ini hanya sebatas sharing saja, bukan menyudutkan anggota ataupun menjelekkan perusahaan. Ini hanya sebatas sharing dari informasi yang saya peroleh melalui Instagram Kemenkominfo. Oke, ya. Semoga informasinya bermanfaat. Salam semangat, salam fisika, pikiran siap kacau.